Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang bersama saya Nadirah Ali. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Petugas Satpol PP Provinsi Jawa Tengah membongkar puluhan bangunan liar yang dijadikan warung remang-remang di Brebes. Buruh berunjuk rasa menolak kewajiban mengikuti program Tapera yang potongannya dinilai memberatkan. Harga cabai dan sayuran naik, minyak goreng murah minyak kita juga menghilang dari pasaran. Seorang pelajar SMP di Brebes meregang nyawa setelah sepeda motor yang dikendarainya terjatuh dan dihantam kendaraan angkutan umum dari belakang. Kecelakaan naas ini terekam kamera pengawas milik warga. Kecelakaan maut terjadi di ruas Jalan Pantura, Desa Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes pada Kamis pekan lalu. Seorang remaja pelajar kelas 9 SMP, Isnan Wahyu, tewas di tempat. Korban yang mengendarai sepeda motor terlebih dahulu menabrak kendaraan di depannya hingga terjatuh. Nahas, saat bersamaan dari belakang melaju mobil mikrobus angkutan umum jurusan Ketanggungan Brebes Tegal yang menghantam tubuh korban yang terjatuh dari sepeda motor. Jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bakti Asih Brebes dan pengemudi angkutan umum diperiksa petugas unit Gakum Satlantas Polres Brebes. Puluhan warung remang-remang di Jalan Raya Desa Cigedok, Brebes dibongkar paksa petugas Satpol PP Provinsi Jawa Tengah. Bangunan liar yang digunakan sebagai tempat prostitusi itu berdiri di atas lahan milik Provinsi Jawa Tengah. Warga menyaksikan pembongkaran paksa puluhan bangunan liar yang berdiri di atas lahan milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah di pinggir Jalan Raya Desa Cigedok, Kecamatan Kersana, Brebes oleh petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri. Menggunakan alat berat bulldozer, petugas menghancurkan bangunan liar yang dijadikan warung remang-remang ini. Ini adalah tindak lanjut dari aduan warga. Melanggar ya aturan hukum yang ada, juga mereka menggunakan tempat ini untuk kemaksiatan seperti ada prostitusi, ada kegiatan judi, peredaran obat-obatan terlarang, dan juga minuman keras. Tentunya ini adalah salah satu penyakit masyarakat yang apabila kalau kita biarkan tentunya ini akan berkembang subur. Satpol PP melakukan pembongkaran paksa 30 bangunan liar tersebut setelah melalui tahapan sejak sebulan sebelumnya, mulai dari peringatan agar pemilik bangunan membongkar sendiri bangunan liar tersebut. Dengan proses dan tahapan yang sudah cukup panjang ya, kesempatan untuk dilakukan pembongkaran secara mandiri sudah kami berikan ya. Hari ini adalah batas terakhir yang kami harus melakukan penertiban untuk mengembalikan fungsi badan dan ruas jalan. Proses pembongkaran bangunan liar menggunakan 2 alat berat selesai dalam waktu 2 jam. Warga berharap tidak muncul lagi warung remang-remang di desa mereka. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Partai Golkar dan PKB berkoalisi mengusung pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Grobogan di Pilkada mendatang. Kedua partai mengusung balon bupati dari PKB dan balon wakil bupati pengurus Partai Gerindra Kampar Riau. Bursa calon bupati dan wakil bupati Grobogan pekan lalu diramaikan oleh Catur Sugeng, mantan Bupati Kampar Riau yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil bupati, dan Bambang Pujianto, kader PKB yang mendaftarkan diri menjadi bakal calon bupati. Catur Sugeng pekan lalu menemui Ketua DPD Golkar Grobogan, kemudian menuju kantor DPC PKB Grobogan untuk mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati Grobogan dan bakal berpasangan dengan Bambang Pujianto, kader PKB yang berniat maju sebagai bakal calon bupati Grobogan. Tentunya dengan kita berniat maju tentu kita sudah perhitungan
bagaimana kita bisa maju di Grobogan ini. Kendaraannya insya Allah PKB dan Partai Golkar. Dengan total perolehan 11 kursi di DPRD Grobogan, Partai Golkar dan PKB bisa mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati sendiri. DPC PKB Grobogan berharap dengan satu pasangan calon ini, maka warga Grobogan memiliki pilihan dalam pilkada tahun ini. Dengan kita sudah pick hari ini dengan Golkar, kita sudah positif bisa maju, bisa mengusung. Prinsip pertama itu. Jadi kita berharap demokrasi ini biar berjalan dengan baik. Kalau ada dua calon, kalau calon tunggal itu tidak bagus dalam hal demokrasi. Uniknya, Catur Sugeng hingga saat ini masih tercatat sebagai Ketua DPC Gerindra Kampar Riau. Namun dirinya belum memastikan apakah bakal didukung partainya itu di Pilkada Grobogan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Ketua Relawan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 mendaftar jadi bakal calon wali kota Solo melalui Partai Gerindra. Pada penjaringan bakal calon wali kota partai ini, ketiga pendaftarnya adalah perempuan. Salah seorang ketua relawan pasangan Capres Prabowo Gibran di Pilpres lalu mendaftar untuk menjadi bakal calon wali kota Solo ke kantor DPC Gerindra Solo pekan lalu. Dia, Warih Anjari, memilih maju melalui Partai Gerindra karena telah bekerja sama sejak Pilpres lalu. Berjuang bersama dengan partai koalisi dan kita berjalan bersama untuk sebuah perjuangan dan hasilnya adalah kemenangan untuk calon pemimpin yang kita usung dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saat mendaftar, dia mengajak ketua relawan Prabowo Gibran lainnya, Hercules, yang juga mantan preman Tanah Abang, Jakarta. Penjaringan bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota Partai Gerindra Kota Solo hingga saat ini diikuti oleh 3 bakal calon wali kota perempuan. Di Gerindra ini yang daftar baru perempuan, bukan perempuan semua. Baru perempuan karena kita ditutup masih tanggal 9. Tapi sekali lagi, Des Pilkada ini mendorong istri-kandi yang sudah daftar ini kita dorong untuk nanti relawan terpilih, siapapun terpilih pasti yang terbaik akan memimpin untuk Kota Solo. Sebelum dia Wari, bakal calon wali kota Solo lainnya yang mendaftar melalui Partai Gerindra adalah Ketua DPD Golkar Solo Sekar Tanjung dan Rektor Universitas Solo Astrid Widayani. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Apresiasi saya sebelumnya, saya hari ini kembali dalam sambung. Bursa bakal calon gubernur Jawa Tengah dari sebuah lembaga survei memunculkan 5 nama. Namun responden survei sebagian besar menyatakan tidak loyal pada pilihannya tersebut. Hasil survei pada 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menunjukkan 5 nama yang masuk dalam amatan warga sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada November mendatang. Di urutan teratas ada Taj Yassin Maimun, mantan wakil gubernur Jawa Tengah, dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. Sedangkan di peringkat berikutnya, 3 nama yang elektabilitasnya saling berdekatan, yakni Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono, Bupati Kendal Diko Ganinduto, dan mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Namun hasil survei ini sangat bisa berubah, sebab sebagian besar responden tidak loyal pada pilihannya. 5 nama ini yang saat ini dianggap oleh masyarakat Jawa Tengah istilahnya memiliki peluang untuk menjadi gubernur Jawa Tengah pada kontestasi November mendatang. Tapi kita bisa melihat bahwa pilihan ini masih sangat cair atau kemungkinan masih sangat berubah. Karena hanya 20% yang mengatakan masih akan tetap memilih calon yang sama. 20 sekian persen. Sementara hampir 80% mengatakan masih mungkin berubah. Jadi artinya pilihan ini masih sangat cair dan masih memungkinkan bagi setiap calon untuk istilahnya membuat proses sosialisasi atau membuat program-program yang bisa menarik perhatian masyarakat sehingga meningkatkan popularitas dan elektabilitas mereka. Sejumlah LSM melaporkan seluruh komisioner KPU dan Bawaslu Brebes dengan dugaan penyuapan dengan bagi-bagi uang kepada panitia pemilihan kecamatan untuk melakukan penggelembungan suara caleg tertentu. Pelaporan dilakukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP RI.
Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat melaporkan 5 orang komisioner KPU dan 5 orang komisioner Bawaslu Brebes ke DKPP RI atas dugaan bagi-bagi uang kepada panitia pemilihan kecamatan atau PPK termasuk ke anggota Panwascam dan dugaan penggelembungan suara caleg tertentu dalam pemilu lalu. Dan kita sudah mencegah mereka dan sebagian besar PPK itu sudah mengembalikan saat ketahuan ada bagi-bagi uang. Kemudian dari oknum dari dalam ya, itu juga mereka ternyata setelah PPK gagal mereka melakukan penggelembungan. Bahkan ada akun dari luar KPU yang masuk dan melakukan perubahan perolehan suara. Selain melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, kasus ini juga akan dilaporkan secara pidana. Diduga ada pengembalian uang sebesar 30 juta rupiah dari para PPK kepada komisioner KPU dan Bawaslu Brebes. Uang berupa suap ya dari seseorang yang melalui diserahkan kepada KPU dan diteruskan kepada PPK, walaupun itu dikembalikan, itu peristiwa pidana sudah terjadi. Oleh karena itu, kami dari LBH akan konsentrasi atau akan akan melakukan upaya untuk pengaduan pidananya. Dikonfirmasi wartawan, Ketua KPU Brebes mengaku belum mengetahui pelaporan ke DKPP RI tersebut. Laporan dari kita belum ada masuk. Nah, kalau soal itu kita memang kalau kita lihat kan kita sudah sesuai dengan regulasi ya, sudah sesuai dengan regulasi. Ya monggo nanti kita lihat ke depan seperti apa. Sedang Bawaslu Brebes hingga berita ini dibuat belum bisa dikonfirmasi. Sugihartono melaporkan dari Brebes.